malam, Ibu Elvi. Apa kabar? Oh, kabar baik, kabar baik. Baik, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Iya, Sesuai dengan pesan yang saya dapatkan, Bapak Yos ingin berbagi dengan saya terkait dengan sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran Bapak Yos. Kira-kira saya mau tahu apa yang mau diceritakan atau dibagikan dalam sharing atau diskusi singkat kita pada malam hari ini, Bapak. iya. Awalnya itu saya kirim WA juga agak ragu-ragu ini sepertinya nanti mengganggu. Tapi ya bagaimana? Akhirnya saya memutuskan untuk WA Ibu minta kesediaan waktunya. Eh, mau bicara sedikit ini. Ada sedikit kendala sehubungan dengan partisipasi siswa saya. Tidak begitu aktif, tidak begitu partisipatif ketika menyelesaikan tugas, baik individu juga kelompok itu lamban, bahkan memang tidak selesai, tidak bisa dapatkan tugasnya. Berarti yang mau diceritakan di sini terkait dengan kurang partisipasinya peserta didik dalam mengerjakan tugas ya, Pak. Iya betul betul Baik. Ibu, betul. Kira-kira dari permasalahan yang ada dalam diskusi kita pada malam hari ini, apa tujuan yang akan atau Bapak inginkan dalam diskusi kita ini terkait dengan masalah yang tadi Bapak sebut tadi? Iya, saya berkeinginan dengan pembicaraan kita malam ini, saya bisa mendapatkan satu semangat bahwa murid-murid saya itu luar biasa aktif, partisipatif ketika menyelesaikan tugas. Jadi saya ketika beri tugas itu respon wah luar biasa. Saya mengharapkan itu sehingga aktif menyelesaikan tugas sehingga bisa membuat saya menemukan sedikit ukuran keberhasilan kira-kira seperti apa dari menyelesaikan tugas-tugas itu. Saya mengharapkan demikian. Oke, baik, terima kasih. Baik, dari harapan atau impian yang Bapak harapkan dalam diskusi kita pada malam hari ini, baik kira-kira ini apa kesempatan yang Bapak miliki sekarang supaya bisa meningkatkan keaktifan peserta didik itu dalam mengerjakan tugas. Baik, kesempatan yang saya miliki itu yang pertama, uh, saya sudah menyiapkan diri, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan tugas, dan semangat itu sendiri saya selalu bersemangat sehingga dengan harapan siswa-siswa saya bisa merespon balik. Jadi yang menjadi kekuatan saya adalah pertama semangat diri saya, kemudian persiapan-persiapan saya sebelum masuk kelas. Itu Oh, yang saya miliki. baik, mungkin dari kesempatan atau kekuatan yang Bapak miliki itu semangat, motivasi sebelum pembelajaran. Kalau kita ukur dengan nilai, misalnya kita berikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak nih sekarang berada di rentang nilai yang keberapa? Misalnya 1 paling rendah, 10 itu maksimal. Kira-kira posisi Bapak sekarang ini sampai di posisi skala yang keberapa? Baik, kalau saya melihat diri saya dan persiapan dan keyakinan saya bisa menyebut angka 6 posisi saya. Namun memang terkendala. Oh, ternyata respon siswa saya kurang. Jadi ini yang juga menjadi tantangan untuk saya ini. Bagaimana ini selanjutnya? Baik, dari persiapan dan kemampuan yang Bapak miliki ini, kira-kira peluang apa yang bisa Bapak ambil
sehingga peserta didik itu bisa aktif kembali dalam menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan. Ya, peluang yang bisa saya ambil, yang pertama kehadiran siswa. Mereka memang hadir, jadi itu saya lihat sebagai peluang. Mereka hadir, hanya kendala adalah respon tidak begitu aktif dan partisipasi. Jadi dari peluang itu saya mulai lebih bersemangat, lebih memacu saya bahwa mereka sudah hadir, tapi saya harus berusaha agar ada respon balik ketika saya memberikan tugas. Jadi yang itu yang saya lihat peluang untuk saya capai tujuan itu kehadiran mereka sudah bagus sekali. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti peluang atau kemungkinan yang ada pada Bapak itu kehadiran siswa. Mungkin dari kehadiran siswa itu Bapak bisa berusaha untuk membantu mereka sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif, semangat dalam mengerjakan tugas. Baik, dari peluang atau kekuatan yang Bapak miliki, apakah ada hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi untuk meningkatkan keaktifan dan peserta didik saat pembelajaran Bapak? Ya, ketika peluang itu mereka hadir, ternyata itu menjadi tantangan tersendiri karena bahwa mereka hadir tapi tidak merespon. Nah, tantangan ini yang saya berusaha untuk keluar dari situ. Bagaimana ini siswa sudah hadir, tapi peluang itu saya belum manfaatkan dengan sepenuhnya. Maka untuk keluar dari tantangan itu yang saya mau menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau masuk pada bagaimana minat mereka, bagaimana kesiapan mereka, sehingga ketika saya memberikan tugas itu responnya bagus karena sesuai dengan bakat dan minat atau sesuai dengan kesiapan mereka. Nah, ini juga yang saya ambil. Baik, berarti untuk mau meningkatkan keaktifan, langkah yang pertama itu Bapak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, Betul. kira-kira untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan waktu berapa lama? Atau misalnya untuk meningkatkan keaktifan belajar dengan penerapan pembelajaran diferensiasi itu membutuhkan waktu berapa lama, Bapak? Iya, memang butuh proses. Tapi melihat kesiapan mereka, melihat antusiasme mereka, saya sepertinya lebih cenderung untuk sesegera mungkin. Jadi mungkin dalam minggu ini, ya dalam minggu ini saya karena memang harus persiapkan juga ya, persiapkan materi, persiapkan media. Jadi sekitar 1 minggu saya membuat persiapan, kemudian nanti langsung akan melakukan aksi ya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga tugas-tugas yang saya berikan seperti connect begitu. Connect karena oh ya ini sesuai dengan kesiapannya, sesuai dengan minatnya, begitu. Baik. Dari penerapan pembelajaran diferensiasi, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan kalau Bapak itu sudah berhasil misalnya meningkatkan keaktifan peserta didik? Kira-kira tolak ukur atau ukuran keberhasilannya seperti apa, Bapak? Iya, ini karena masalahnya adalah respon mereka yang begitu lemah, maka tentu yang menjadi ukuran bagi saya adalah ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mereka antusias dalam mengumpulkan tugas, baik individu dan kelompok, maka menurut saya itu saya bisa mengukur. Mungkin beberapa orang, 1-2 orang mulai, kemudian diikuti yang lain, atau serentak lebih bersemangat, maka saya mengukurnya berdasarkan keaktifan mereka, mengumpulkan tugas itu, respon mereka, apakah lama kah atau segera mungkin untuk mereka kumpul. Ini menurut saya demikian, Ibu.
Oke, baik. Baik, selain pembelajaran diferensiasi, apakah ada solusi lain, Bapak? Atau Iya, solusi cadangan seperti itu? iya, iya. Tentu ada solusi lain. Tentu ada karena menangani siswa kan tidak bisa sendiri. Jadi saya juga bekerja sama ini karena soal bagaimana menghadirkan media belajar yang variatif. Maka saya ada punya teman guru IT yang dia bisa bisa bantu saya untuk kami sama-sama mencari materi atau media-media belajar, video-video, atau gambar-gambar. Kemudian eh, juga saya berkoordinasi dengan wali kelas agar bantu saya dalam kelas masing-masing. Ada kelas yang respon cepat, ada yang kelas yang lambat. Mungkin saya berkomunikasi dengan wali kelas untuk dalam pembimbingan atau pembinaan wali kelas terhadap mereka bisa sampaikan maksud dan tujuan saya. Jadi ada beberapa teman yang saya ajak bekerja sama, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Misalnya berarti Bapak mendapatkan ada beberapa solusi ya. Misalnya dalam pelaksanaannya, Bapak menemukan kendala-kendala misalnya baik dalam penerapan pembelajaran diferensiasi maupun dalam pembuatan media Bapak mendapatkan kendala. Bagaimana nanti Bapak cara mengatasi gangguan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi? Ya, kendala-kendala tentu tidak bisa menghindar ya, tapi mungkin saya ketika menemukan kendala itu tadi selain meminta bantuan, kemudian saya mungkin harus bicara juga dengan siswa. Saya bicara dengan mereka, uh, kenapa kok masih tersendat memberikan menyelesaikan tugas? Bagaimana ini bisa lama atau tidak bisa direspon? Ya mungkin dari mereka membangun dialog saya bisa tahu bahwa yang mereka inginkan itu sebenarnya belum tercapai. Maka dari situ saya bisa merubah lagi atau mencari strategi lain lagi. Jadi membangun komunikasi lagi dengan siswa selain tadi dengan guru-guru tadi. Baik, selain membangun komunikasi dengan siswa dan guru-guru, kira-kira siapa saja yang nanti bisa membantu Bapak untuk menjalankan rencana yang sudah Bapak tetapkan tadi? Ya, saya punya masih teman guru yang bisa bantu ya. Di sini ada guru bahasa Indonesia namanya Pak Edu. Uh, saya mengajak dia untuk sama-sama mencari jalan keluar. Itu tugas saya kok susah responnya, tidak begitu bersemangat. Selain dengan Pak Edu, iya dengan wali kelas lagi itu saya masih tetap bersama mereka. Oke, baik. Baik Bapak, mungkin tidak terasa kita dibatasi waktu. Kira-kira dari diskusi hangat kita yang singkat ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini? Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya dapat hal baru dan juga satu ya semangat ya ternyata kalau punya kemauan itu bisa semua bisa. Jadi yang saya dapatkan adalah yang pertama saya mesti membangun komunikasi dengan siswa dan beberapa teman guru. Bahkan mungkin nanti saya kalau sempat itu berusaha dengan satu dua orang tua. Yang kedua, saya harus merubah. Saya perlu merubah cara mengajar saya yang monoton dengan semua saya satukan, lalu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Saya membuat penilaian asesmen, penilaian diagnostik, kemudian pemetaan kebutuhan, bakat dan minat, sehingga saya menyiapkan materi, media belajar, kemudian sampai pada memberi tugas itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga memenuhi bakat dan minat mereka. Jadi yang saya dapat malam ini adalah saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, dari hasil diskusi kita pada malam hari ini,
Kira-kira apa tindak lanjutnya Bapak terkait dengan hasil diskusi kita pada malam hari ini? Apakah sebatas diskusi saja atau bagaimana Bapak? Ini semangat, ini sementara semangat. Jadi, ya mungkin saya siapkan beberapa hari dulu karena ya soal hubungan dengan media, tapi sesegera mungkin. Saya mungkin minggu depan saya akan bercerita, kan nanti 3 hari ke depan saya akan membuat aksi, minggu depan kalau ada waktu saya mau cerita bagaimana hasilnya setelah kita bicara ini. Oke, baik Bapak. Lalu Terima juga dengar kasih. lagi. Ya, terima kasih karena sudah percaya dengan saya untuk berbagi terkait dengan masalah yang dihadapi. Saya tunggu hasil dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih Siap, Bapak siap. Yos. Selamat Ya, malam. makasih juga. Selamat malam Ibu Elvi.